Baik, di sini ada beberapa data. Setelah itu kita copy, kita salin ke SPSS. Kita salin semuanya. Setelah itu ke variabel view. Kita ganti namanya. Yang pertama sebelum, yang kedua sudah. Desimalnya kita ganti 0 semua. Kembali ke data view, ini sudah terganti. Setelah itu ke analyze, compare means. Setelah itu pirate sample t-test. Sebelum dan sesudah kita pindahkan ke variabel 1 dan variabel 2. Setelah itu option, kita continue, baru oke. Kita tunggu datanya keluar. Nah, ini sudah keluar ya datanya. Setelah itu kita beralih ke Word. Soal, kita ketik soalnya. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu jawab. Selanjutnya itu hipotesis. Selanjutnya kriteria pengujian. Jika menggunakan signifikansi, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Yang selanjutnya hasil. Kita lihat hasil output dari SPSS kita. Setelah itu kita salin yang pirate sample test. Kita copy. Setelah itu kita salin di Word yang bagian hasil. Nah, ini. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar atau X1 dan nilai statistik atau X2 secara bersama-sama terhadap prestasi atau Y statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Ini datanya ada X1 atau jam per minggu, X2 nilai, dan Y prestasi. Setelah itu kita copy datanya. Kita salin ke SPSS. Setelah itu kita ke variabel view. Yang pertama kita ganti namanya, yang pertama kita ganti lama jam, yang kedua nilai, yang ketiga prestasi. Setelah itu desimalnya kita ganti 0. Setelah itu analyze, linear. Setelah itu prestasi kita ke dependen, lama jam dan nilai kita masukkan ke independen. Setelah itu kita ke statistik, kita collinearity diagnosis kita centang. Setelah itu kita continue, lalu oke. Kita tunggu hasilnya keluar. Kalau sudah, kita salin bagian koefisien. Jadi yang perlu dilihat dari nilai VIF adalah kriterianya. Jika nilai VIF tersebut kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolonialitas. Sedangkan jika nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai VIF yang ditemukan adalah 1,614. Oleh karena itu tersebut kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel antara lama jam dan nilai. Selanjutnya kita mencari homosidesitas.
masih sama data yang tadi, yang data di SPSS. Setelah itu kita ke analyze, regression, linear. Setelah itu kita pilih save. Setelah itu kita klik yang unstandardized, kita continue. Kalau sudah, nanti kita tunggu hasil outputnya. Kalau sudah, nanti akan muncul residual statistik. Selanjutnya kita ke transform. Setelah itu ke type and label. Label kita ketik absolute residue. Nah, kalau sudah, kita oke. Nah, kita lihat di data tadi sudah muncul ABS res. Setelah itu ke analyze lagi, regression, linear, yang dependen prestasi kita kembalikan. Setelah itu absolute residue atau APRES kita masukkan ke dependent. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil outputnya keluar. Nah, hasilnya sudah keluar, yaitu ANOVA dan koefisien. Setelah itu kita copy yang ANOVA, kita paste ke bagian tadi, homosidesitas tadi. Nah, kalau sudah, kita copy yang bagian koefisien. Setelah itu kita paste ke Word juga. Jadi interpretasinya, sebagaimana dalam analis regresi ganda, yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah hasil pengujian F. Regresinya jika pengujian F signifikan atau sig F kurang dari 0,05, maka menunjukkan terjadinya heterosedasitas. Yang selanjutnya kita mencari autokorelasi. Oke, masih data yang sama, kita ke analyze, regression, linear, yang dependen kita absolute residue, kita kembalikan. Setelah itu kita ganti prestasi, kita taruh ke dependen. Setelah itu kita klik statistik, kita klik Darwin-Watson, kita continue, kita oke. Kita tunggu output datanya. Nah, ini sudah keluar, ada model summary dan ANOVA. Itu hasil Watsonnya 2,404. Kita salin model summary, kita copy dan kita salin ke Word. Analisisnya yaitu yang perlu dilihat adalah nilai Darwin-Watson. B. Pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Kita copy correlation dan kita paste di Word seperti biasa. Setelah itu kita tulis rumusan hipotesisnya. HO, tidak ada pengaruh antara X1, X2, dan Y. HA, ada pengaruh antara X1, X2, dan Y. Kriteria pengujiannya itu R hitung lebih dari R tabel, maka HO ditolak.
R hitung kurang dari R tabel, maka HO diterima dengan prestasi. Kemudian, nilai dengan prestasi menunjukkan 0,616 lebih dari 0,514. HO ditolak artinya ada pengaruh antara nilai dan prestasi. Yang C yaitu berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang kita copy yaitu model Semari, kita salin ke Word. Soal yang terakhir yaitu soal yang D. Persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Yang kita salin dari output tadi yaitu yang koefisien. Kita salin ke Word. Setelah itu analisisnya dari tabel di atas dapat diperoleh B konstan 3,029, sedangkan jam atau B adalah 0,262 dan nilai memiliki 0,015, sehingga persamaan regresinya